Haleluya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saudara-saudara dimanapun saudara berada mendengarkan rekaman ini, saya sampaikan firman Tuhan untuk doa sahabat kita. Firman ini tentu sudah pernah saudara dengar, tetapi biarlah firman Tuhan ini selalu baru setiap hari bagi kita. Tuhan Yesus berkata, mintalah maka kepadamu akan diberi. Sekalipun Tuhan mengetahui segala sesuatu yang kita butuhkan, tetapi Tuhan menyuruh kita untuk meminta, berdoa, karena Tuhan menghendaki persekutuan. Tuhan Maha Tahu, tetapi Dia menghendaki komunikasi yang baik supaya hubungan kita semakin hari semakin baik dengan Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan kurang semangat berdoa karena tidak begitu yakin kalau doanya didengar Tuhan atau tidak. Padahal Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus yang hidup, Dia mendengar dan menjawab doa kita. Bahkan Dia yang menyuruh kita supaya berdoa dan berseru. Pada waktu bangsa Israel dalam tekanan yang berat di Mesir, dalam tekanan Firaun, diperbudak, mereka berteriak. Teriakan mereka dituliskan dalam kitab Keluaran sampai ke langit, sampai Tuhan mendengar. Ternyata semua anak-anak Tuhan yang berseru kepada Tuhan didengar dan dijawab Tuhan. Tentu ada hal-hal yang diminta Tuhan dari kita supaya doa kita didengar dan dijawab. Firman Tuhan dalam Yakobus pasal 15. Saya mau bacakan kepada kita semua kitab Yakobus pasal yang ke-5. Yakobus pasal yang ke-5. Saya bacakan kepada kita sekalian ayat yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ayat ini mengatakan doa orang benar, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Apa yang dimaksudkan doa orang yang benar? Ada kalanya doanya benar, tetapi orangnya tidak benar. Apa yang dimaksud dengan orang yang benar? Orang yang benar bukan berarti orang yang tidak pernah berdosa, tidak pernah bersalah seumur hidupnya, bukan. Alkitab mengatakan dalam Roma pasal 1 ayat 17, orang benar itu hidup oleh karena imannya. Jadi kita ini dibenarkan karena beriman. Begitu kita beriman, kita dibenarkan oleh darah Yesus, sehingga kita menjadi orang yang benar. Bukan karena kita sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya mau bacakan kepada saudara dalam Roma 1 ayat yang ke-17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi orang benar akan hidup oleh iman. Orang yang beriman itu adalah orang benar, artinya dibenarkan oleh darah Yesus. Ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berapa banyak pun dosa kita diampuni dan kita dibenarkan. Darah Yesus membenarkan kita. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan orang benar adalah orang yang beriman. Orang beriman itu adalah orang yang punya persekutuan dengan Tuhan. Nah, itu sebabnya dalam kitab Yakobus, hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Ada hubungan orang benar dengan saling mengaku dosa. Berarti orang benar adalah orang-orang yang berdosa yang menyelesaikan dosanya.
bukan orang yang tidak pernah bersalah. Seberapa banyak pun kesalahan kita, kalau kita mengaku kepada Tuhan, kalau kita berhubungan dengan orang yang bersangkutan, ada hubungan yang tidak baik, kita juga bisa saling mengaku dosa. Maka darah Yesus juga membenarkan kita, sehingga kita menjadi orang yang benar karena dibenarkan. Jadi kualitas doa seseorang bergantung dari gaya hidupnya. Apakah kita mau beriman dan taat? Jadi kalau kita hidup benar, doa kita didengar Tuhan. Dan Amsal 15 ayat 29, ayat ini mengatakan bahwasanya doa orang benar didengarnya. Amsal 15 ayat yang ke-29, saya bacakan untuk kita. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Doa orang benar didengarnya. Doa orang yang didengarkan Tuhan. Kalau kita beriman, kita mentaati firman Tuhan, kalaupun kita salah, kita selesaikan kesalahan kita datang kepada Yesus. Kalau kita salah sama orang, kita datang pada orang tersebut, sehingga hubungan kita dengan Tuhan baik, hubungan dengan sesama baik. Maka di mata Tuhan kita adalah orang yang benar, oleh karena kasih karunia pengampunan darah Yesus. Yang dimaksud dengan orang benar artinya kita jujur. Itu sebabnya kalau ada di antara kamu ada hubungan yang tidak baik, hendaklah kamu saling mengaku dosa. Ya, orang jujur itu adalah orang yang mengakui kekurangan kesalahannya kepada Tuhan. Doa orang jujur dikenan Tuhan. Itu tertulis dalam Amsal 15 ayat yang ke-8. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Dikenannya artinya didengarkan Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kasih, ya kalau kita ada salah sama orang, ya kita selesaikan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan tidak baik, ada yang perlu kita selesaikan, kita jujur, kita mengakui kesalahan kita. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang siap sedia mengampuni, menyucikan kita. Penting kita jujur saja pada Tuhan. Nah, firman Tuhan berkata, kalau kita hidup benar itu sama saja dengan hidup yang saleh. Ya, saleh itu karena dia taat. Setelah kita percaya sama Yesus, kita dengan pertolongan Tuhan, kita belajar untuk taat kepada firman Tuhan. Walaupun pada prakteknya kadang-kadang kita jatuh, meleset, tergelincir juga ke dalam dosa. Dalam hal itu kita saling mengaku dosa. Satu kali ada orang buta. Dia tidak kenal siapa Yesus. Tapi Yesus menyuruh dia untuk mencuci mukanya ke kolam Siloam. Begitu dia dituntun ke kolam Siloam, dia cuci matanya, lalu sembuh dan meleklah matanya, dia dapat melihat. Lalu orang bertanya, siapakah yang menyembuhkan kau? Dia berkata, Yesus, tapi aku tidak tahu siapa dia, tidak kenal siapa Yesus, karena mereka sudah berpisah. Tapi satu kali akhirnya dia bertemu dengan Yesus dan dia percaya. Tetapi ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, menanyakan kepada orang yang sembuh tersebut, dan dia berkata, Yesus itu orang berdosa. Apa jawab orang yang sembuh tadi? Aku tidak tahu apakah dia orang berdosa. Yang aku tahu, dulu aku buta, tetapi sekarang aku melihat. Masakan kamu tidak tahu siapa dia? Dia sudah memelekkan mataku. Artinya orang yang sembuh tadi, yang mengalami mujizat Tuhan, dia kenal Yesus. Pastilah dia ini orang saleh. Karena kalau dia tidak saleh, doanya nggak didengar Tuhan. Orang buta ini bukan
buta setelah dia dewasa, dia buta sejak lahirnya. Saya mau bacakan kepada saudara dalam Yohanes pasal 9 ayat yang ke-31. Dia menjawab pertanyaan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Ayat 31-nya, kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Orang buta ini nggak pernah baca firman Tuhan, tapi dia tahu kalaulah Yesus itu tidak saleh, masa kan doanya didengar Tuhan? Pastilah dia itu orang suci, orang benar. Nah, saudara yang kasih, biarlah kita setelah disucikan, kita menjaga terus hati kita tetap suci. Semua ini pun karena pertolongan Tuhan juga. Kalau bukan dengan pertolongan Tuhan, gak sanggup juga kita hidup suci. Matius 5:8 berkata, berbahagialah mereka yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kalau hati kita suci, hati kita dibenarkan oleh darah Yesus, kita dapat melihat kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih, orang benar adalah orang yang beriman. Yesus selalu juga berkata, jadilah padamu seturut imanmu. Tuhan berjanji akan mendengarkan doa anak-anaknya. Satu kali Tuhan Yesus mau mengajarkan betapa pentingnya kita tekun untuk berdoa. Yesus memberikan satu perumpamaan bagaimana kita harus tekun berdoa. Saya mau bacakan dalam Lukas 18 ayat 1. Tujuan perumpamaan ini disampaikan, maksudnya supaya kita ini tidak jemu-jemu, tidak bosan untuk berdoa. Saya mau bacakan Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi tujuan perumpamaan tentang hakim yang lalim dengan seorang janda yang punya masalah ini untuk menegaskan, dalam ayat 1 jelas dikatakan untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, tidak tahu malu, bertekun. Artinya belum nampak hari ini, besok nggak dapat, besok lusa. Artinya nggak selesai minggu ini minggu depan, nggak selesai bulan ini bulan depan, nggak selesai tahun ini tahun depan. Dia terus tidak jemu-jemu. Tuhan suka kalau kita berdoa dengan tidak jemu-jemu, tidak kenal lelah, tidak mudah menyerah. Jangan berhenti berdoa, artinya tekun berdoa. Tadi kita sudah baca dalam kitab Yakobus 5 ayat 16, tetapi dalam ayat 17-nya kita melihat contoh Elia itu orang yang biasa. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Jadi Elia bukanlah orang yang luar biasa. Dia orang yang biasa. Yang luar biasa itu sungguh-sungguhnya. Orangnya biasa saja. Tapi dia dituliskan di dalam ayat ini, dia tidak menyerah. Dia tekun berdoa. Kali dia berlutut sungguh-sungguh berdoa, tidak ada jawaban, tidak ada tanda-tanda doa dijawab, dia tetap berdoa lagi. Meringkuk berlutut lagi dia kali yang kedua, juga tidak ada tanda apa-apa. Kapankah Elia mulai berhenti berdoa? Sampai dia dapat konfirmasi dari Roh Kudus bahwasanya hujan akan turun. Saudara yang kasih, kalaulah Tuhan mendengarkan doa Elia orang biasa, Tuhan tidak pandang bulu. Tuhan mendengarkan anak-anak Tuhan yang biasa. Tuhan tidak cari orang yang luar biasa. Tuhan cari orang yang biasa tetapi yang bersungguh-sungguh hati, yang bersungguh-sungguh berdoa, yang percaya. Kita ini orang-orang biasa, tetapi kita mau seperti Elia, sungguh-sungguh berdoa, tidak jemu-jemu seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Tetapi dalam perumpamaan Lukas pasal 18 tadi, dalam ayat 8, Tuhan Yesus berkata demikian. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka.
Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ternyata kalau Tuhan mau mendengar dan mau menjawab doa, yang Tuhan minta adalah kita tetap beriman. Kita berdoanya dengan iman, meminta sesuatu dengan iman. Apa maksudnya doa dengan iman? Kita berdoa dengan keyakinan bahwasanya Bapa di sorga, Bapa yang hidup, Bapa yang mendengar dan Bapa yang menjawab doa. Karena yakinlah kita Tuhan mendengar doa, makanya kita berdoa. Yang menyuruh kita berdoa itu Tuhan. Tuhan yang menyuruh kita berdoa. Berserulah, banyak ayat-ayat menyuruh kita ini berdoa. Sampai sekarang kamu belum meminta, mintalah. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Saudara yang kasih, ya, kitab Yakobus pasal yang ke-4 dikatakan di sana kita disuruh berdoa. Saudara yang kasih, banyak sekali anak-anak Tuhan tidak mendapatkan apa-apa karena tidak berdoa. Maka Yakobus ini menyuruh supaya kita berdoa bertalu-talu, berdoa terus-menerus. Saya mau bacakan ayat 2. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Di dalam ayat ini disuruh kita supaya kita meminta, berdoa. Saudara yang kasih, itu sebabnya kita terus tidak jemu-jemu doa syafaat. Apalagi dalam situasi seperti ini, kita banyak waktu, kita pakai waktu kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Berdoa bukan hanya minta-minta saja. Berdoa juga bisa kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Saudara yang kasih, ketika kita memuji menyembah Tuhan ada kesegaran, ada kekuatan, ada sukacita. Saudara yang kasih, firman Tuhan diingatkan kembali dan firman Tuhan itu hidup kembali, menjadikan firman Tuhan itu iman, firman yang hidup di hati kita, membuat kita bersemangat kembali. Saudara yang kasih, dalam berdoa itu kita bisa membina pergaulan dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Seperti Nuh bergaul dengan Tuhan, Henok bergaul dengan Tuhan, Abraham bahkan disebut sahabat Allah karena dia suka bergaul dengan Tuhan. Jadi saudara yang kekasih, Tuhan mau supaya kita ini terus menerus tidak berhenti-henti untuk bersekutu, mencari wajah Tuhan, berdoa. Apalagi Tuhan berkata, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Saudara yang kasih, biarlah kita terus berdoa, jangan jemu-jemu. Bahkan Tuhan menyuruh, bahkan sampai mengajarkan satu perumpamaan tentang janda dengan hakim yang lalim tersebut. Pernah kita dengar beberapa waktu yang lalu, bahwasanya kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tuhan suka kita bertekun. Kemudian dalam berdoa, saudara yang kekasih, kita juga perlu mentaati firman Tuhan. Nah, sebagai orang benar, tentu saja kita dengan pertolongan Tuhan, dengan kasih karunia, dengan kasih yang sudah Tuhan curahkan di hati kita, kita bisa mentaati Tuhan, bisa menyenangkan Tuhan, supaya doa kita juga didengar dan dijawab Tuhan. Tandanya kita mengasihi Tuhan, tentulah kita mentaati firman-Nya. Saudara yang kasih, seberapa kebenaran firman Tuhan yang kita tahu, kita taati. Saya mau bacakan satu ayat, 1 Yohanes pasal 3 ayat 22. Ayat ini mengatakan kalau kita mentaati perintahnya, doa kita dikabulkan. Saya bacakan 1 Yohanes 3:22. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jelas dikatakan dalam ayat 20 ini, 22,
Apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Tentu sajalah Tuhan akan mendengarkan doa kita karena kita adalah anak-anak Tuhan yang patuh, anak-anak Tuhan yang taat. Saudara yang kasih, Tuhan bilang kita menyembah Tuhan, kita menyembah Tuhan. Tuhan suruh kita bersekutu, kita bersekutu. Tuhan menyuruh kita beribadah, kita beribadah. Tuhan menyuruh kita berbuat baik, kita berbuat baik. Tuhan menyuruh kita melakukan kehendak-Nya, kita lakukan semua kehendak-Nya. Kalau terjadi kita miss atau salah atau kita melanggar perintah Tuhan, pastilah tidak damai hati ini. Pastilah hubungan kita terganggu dengan Tuhan. Hati kita nggak tenang. Tetapi kita hampiri Tuhan, kita minta ampun. Kalau itu bersangkut paut, ada hubungannya dengan kita bisa selesaikan seperti firman Tuhan tadi. Ayat yang pertama kita baca dalam Yakobus 5:16. Ya, hendaklah kita saling mengaku dosa. Nah, jadi saudara yang kekasih, di dalam ayat ini setelah kita beriman, kita juga mentaati Tuhan. Iman tanpa perbuatan juga mati. Nah, saudara yang kasih, kita minta dengan iman. Ya, apa saja yang kita doakan, kita imani. Kita yakin. Karena yang kita minta itu seturut dengan kehendak Tuhan, pasti didengar. Kalau yang kita minta itu memang sepakat dengan Tuhan, memang itu juga kehendak Tuhan, pastilah Tuhan suka menjawab dan mendengar doa kita. Lain halnya yang kita minta itu tidak seturut dengan kehendak Tuhan, maka topik doa itu kita pastikan bahwasanya topik doa itu adalah kehendak Tuhan. Saya membacakan kepada kita dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-14, saya bacakan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Saya bacakan sekali lagi. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Jadi yang kita minta itu seturut dengan kehendak Tuhan, pastilah dikabulkan Tuhan. Kehendak Tuhan jiwa-jiwa selamat, kehendak Tuhan kita sembuh. Bahkan Yesus rela berbilur-bilur untuk menanggung penyakit kita, menanggung kelemahan kita. Kehendak Tuhan kita diberkati. Yesus datang supaya kita beroleh hidup kelimpahan. Kelimpahan dikatakan di sini dalam terjemahan lain dikatakan lebih dari cukup, lebih daripada yang kita butuhkan. Bahkan dalam situasi sekarang pun Tuhan cukupkan kebutuhan-kebutuhan kita. Tuhan tidak menjanjikan menjawab semua keinginan hati kita, tetapi Tuhan berjanji memenuhi semua kebutuhan kita. Tentu saja kalau kita minta dengan iman, karena tidak semua keinginan kita itu kehendak Tuhan. Kadang-kadang belum waktunya, kadang-kadang melalui banyak proses. Tentu saja kita tetap harus berpegang pada janji Tuhan. Tapi Tuhan berjanji apa saja yang kita minta dengan penuh kepercayaan, Tuhan menjawab. Apalagi yang kita minta itu seturut kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan kita diberkati, kehendak Tuhan kita sukses, kehendak Tuhan rumah tangga kita bahagia, anak-anak kita berhasil, kehendak Tuhan hubungan orang tua dan anak baik, kehendak Tuhan semua yang baik itu pemberiannya dari atas, dari Bapa Surgawi. Jadi yang kita minta seturut dengan kehendak Tuhan, pasti Bapa sukacita. Sekali lagi, apa saja yang kita minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, Tuhan kabulkan. Itu dituliskan dalam Matius 21 ayat 22. Matius 21 ayat yang ke-22, saya bacakan kepada saudara.
Yesus menjawab mereka, maaf, saya salah ayat. Saya bacakan ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Biarlah kita percaya bahwa apa yang kita minta dikabulkan Tuhan. Tuhan suka kalau kita percaya. Bagaimana perasaan saudara kalau orang lain gak percaya pada saudara? Sakit hati kita, gak enak. Padahal kita tulus, tapi dia tetap gak percaya sama kita, sedih hati. Tuhan lebih sedih lagi kalau kita gak percaya. Kalau kita tidak percaya sama orang, ya maklumlah, karena dia manusia. Bisa saja dia berubah setia, bisa saja dia gagal, bisa saja dia tiba-tiba terjadi sesuatu lalu terhalang semua janjinya, tiba-tiba dia sakit. Tetapi Tuhan gak pernah sakit, tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan. Lalu kita gak percaya kepada dia, dia sedih. Maka Tuhan mau supaya kita ini percaya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kasih, biarlah kita berdoa terus. Tuhan mau juga kita, ya saudara yang kasih, seperti yang dikatakan kitab Yakobus tadi, kalau ada sesuatu hubungan kita yang gak beres dengan siapapun, biarlah kita dengan rendah hati. Bila perlu kita minta maaf, ya minta maaf. Ya, biasanya orang yang saling dekat itu yang biasa saling bergesekan dalam proses kehidupan. Ya, kadang-kadang kita kumpul di rumah saja, ya terjadi banyak gesekan. Ya biasa suami sibuk, istri sibuk, anak sibuk, di luar kurang gesekan karena jauh. Tapi ini kita lebih banyak di rumah, ada aja lah gesekan-gesekan. Di sini kita harus belajar memaafkan dan minta maaf. Pernah saya tanya kepada seorang anak Tuhan, mana lebih mudah, minta maaf atau memaafkan? Ada yang bilang lebih susah minta maaf. Yang lain berkata lebih susah memaafkan. Tergantung pada kasusnya, bergantung pada pribadinya juga. Tapi yang manapun semuanya susah. Kalau mudah semua orang sudah melakukannya. Itu sebabnya Tuhan memberikan kasih Roh Kudus di hati kita supaya kita mampu. Tuhan mencurahkan kasih-Nya di hati kita supaya kita bisa memaafkan dan bisa minta maaf. Firman Tuhan berkata dalam Matius 5 ayat 23-24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi kalau ada teringat, ya dikatakan di sini engkau teringat, kita yang teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudara kita. Mungkin saudara kita ini gak enak sama kita. Oh mungkin dia ada, mungkin ya kita gak menyadari dia tersinggung sehingga dia merasa tidak enakan. Ya WA dia, telepon dia, ya, video call dia, bila perlu minta maaf. Kalau dia bisa kita hampiri, kita datangi. Ada pula anak Tuhan bilang, Pak aku sudah minta maaf tapi dia gak memaafkan. Itu bukan masalah kita lagi. Tuhan Yesus bilang kita sudah minta maaf sebisa-bisanya dengan rendah hati, dengan tidak membela diri. Memang kita akui salah. Kalau dia tidak memaafkan, dia berurusan dengan Tuhan. Bagian kita sudah minta maaf. Bagaimana pula ya kalau kita yang teringat? Bagaimana pula kalau saudara yang kasih, orang lain yang teringat atau orang lain yang bersalah sama kita? Bagaimana pula bagian kita memaafkan? Kalau Matius 5 ayat 23-24 tadi, kita yang mau berinisiatif menyelesaikannya. Saudara yang kasih, coba kita baca dalam Markus pasal yang ke-11. Markus 11 ayat 25 dan 26.
Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Di dalam ayat ini kita yang memaafkan. Kalau Matius 5 tadi kita yang minta maaf. Tapi kalau dalam Markus 11 ayat 15, kita yang memaafkan orang lain yang bersalah. Kalau ada orang lain bersalah, jangan tunggu orang lain minta maaf. Kita maafkan sebelum orang itu minta maaf, kita harus memaafkannya. Seperti Yesus berkata di kayu salib, ampunilah mereka Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tidak ada satupun para prajurit yang menangkap, yang mencambuk Yesus itu minta maaf. Tidak ada ahli Taurat orang Farisi yang jadi juru kunci mengapa Yesus ditangkap sehingga Yesus diadili, dipitnah. Tidak ada satupun yang minta maaf pada Yesus. Tapi inisiatif dari Yesus sendiri, dia berkata, ampunilah mereka Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita juga disuruh Tuhan dalam Efesus 4 ayat 32, hendaklah kamu mengampuni sama seperti Yesus mengampuni kamu. Tuhan mengajari kita supaya kita bisa mengampuni orang lain walaupun dia bersalah. Seberapa besar pun salahnya, maafkan saja. Oh Pak, sudah sakit hatiku, banyak kerugian yang sudah dibuat. Bagian kita harus memaafkan supaya hubungan kita baik dengan Tuhan. Saudaraku, banyak berkat mukjizat kalau hubungan kita baik dengan Tuhan Yesus. Semua yang ada pada Yesus mengalir sama kita, maka tidak ada halangan berkat Yesus. Hubungan kita ini diibaratkan Tuhan Yesus. Yesus sendiri mengatakan, akulah pokok anggur, kamu rantingnya. Dan apa yang ada pada pokok mengalir ke rantingnya, semuanya mengalir. Ranting berbuah karena dia melekat pada pokoknya. Dia masih tetap hijau, mengalami kehidupan karena dia melekat pada pokoknya. Daunnya masih melekat dan segar, bisa berbunga, bisa berbuah, tetap karena kuncinya melekat dengan Tuhan Yesus. Jadi biarlah hati kita senantiasa melekat kepada Yesus, dekat dengan Tuhan Yesus. Kalau hati kita mencintai Yesus, tentu saja kemanapun kita ingat Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih, dalam situasi seperti ini pun biarlah kita terus jangan jemu-jemu berdoa. Saya yakin dalam saudara berdoa, kita mengalami damai Tuhan mengalir, sukacita mengalir, berkat Tuhan mengalir, pewahyuan Tuhan mengalir, firman Tuhan selalu hidup. Kita semakin bersemangat. Ya, berkat Tuhan ya, dengan berjuta cara. Mungkin ada 10-20 cara orang menghambat berkat Tuhan. Tuhan bermiliar, bertriliun cara untuk memberkati kita, banyak cara. Jangan tanyakan bagaimana cara Tuhan. Bagian kita percaya saja, selalu ada kejutan-kejutan yang dari Tuhan. Yakinilah bahwa kita punya Bapa di surga, Bapa yang baik, yang menunggu-nunggu persekutuan yang manis dengan kita. Selamat berdoa, Tuhan Yesus memberkati. Biar kita masuk dalam doa syafaat. Amin.